Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Pada video kali ini saya akan memberi sedikit wawasan terkait Google Earth Engine dan memberi sedikit tutorial analisis spasial pada Google Earth Engine. Pertama, kalian teman-teman dapat pergi ke browser pada device masing-masing. Tinggal mengetikkan Google Earth Engine, lalu masuk ke halaman ini, Google Earth Engine. Kita klik saja. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui kalau Google Earth Engine ini merupakan sebuah platform yang digunakan untuk analisis spasial. Jadi platform ini berbasis cloud yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian yang berkaitan dengan geospasial. Nah, di sini Google Earth Engine itu dikatakan menggabungkan katalog citra satelit dan dataset geospasial berukuran multi-petabyte. Nah, multi-petabyte dengan kemampuan analisis skala planet. Para ilmuwan, peneliti, dan pengembang menggunakan Google Earth Engine untuk mendeteksi perubahan, pemetaan tren, mengukur perbedaan di permukaan bumi. Earth Engine kini tersedia untuk penggunaan komersial dan tetap gratis untuk pengguna akademis dan peneliti. Nah, juga kita lihat di sini arsip data publik ini atau Google Earth Engine ini mencakup lebih dari 30 tahun citra historis dan kumpulan data ilmiah yang diperbarui dan diperluas setiap hari. Google Earth Engine ini berisi lebih dari 80 petabyte data geospasial yang tersedia secara instan untuk analisis. Nah, mungkin kita langsung saja ke data katalog atau kode board dari Google Earth Engine ini. Nah, di sini teman-teman dapat mengetikkan atau dapat melakukan modifikasi bahasa pemrograman yang digunakan pada Google Earth Engine ini adalah bahasa JavaScript. Nah, di sini saya akan mencontohkan analisis NDVI. Sebelumnya saya sudah membuat ya. Ini adalah analisis codingan atau bahasa pemrograman dalam analisis NDVI yang saya buat atau saya ketik sendiri. Nah, kenapa tidak saya contohkan mengetiknya di sini? Karena itu cukup memakan waktu ya bagi saya yang belum terbiasa dalam coding. Nah, jadi mungkin kita pakai ini saja. Ini merupakan analisis NDVI Kota Bukit Tinggi. Langkah pertama yang dapat teman-teman lakukan adalah menginput atau memasukkan area yang ingin teman-teman analisis. Cara memasukkannya, teman-teman dapat menggunakan ini geometri. Tinggal diseret seperti ini. Nah, misalnya ini wilayah Uzbekistan. Teman-teman dapat klik kanan lalu diseret untuk wilayah yang ingin teman-teman kaji. Selain itu, teman-teman juga dapat memasukkan data SHP. Yang telah teman-teman siapkan jikalau ingin fokus pada wilayah tertentu. Nah, seperti ini, pergi ke aset di sini bagian kiri ya. Di sini saya sudah punya data administrasi Kota Bukit Tinggi.
Jika teman-teman ingin memasukkannya ke sini, teman-teman dapat klik new. Di sini mendukung data geotiff, mendukung data save file, CSV. Nah, jika teman-teman punya save file, dapat diklik select. Di sini yang mendukung format data yang mendukung yaitu SHP, zip, DBF, PRG, SHX, CPG, FX, KIX, SBN, atau SHP XML. Nah, klik select, dia akan pergi ke di sini ke administrator kita atau tempat penyimpanan data-data kita, lalu kita dapat tambahkan. Nah, misalnya di sini saya tambahkan CPG, DBF, lalu nanti bisa diklik open. Nanti akan terinput di sini, lalu set nama file, lalu diklik upload. Nah, karena saya sudah mengupload, saya tidak upload lagi. Saya tinggal klik karena nantinya akan muncul di sini. Saya tinggal klik 2 kali ini. Sekali pun bisa sih. Lalu kita cek datanya. Nah, ini betul administrasi Kota Bukit Tinggi. Lalu kita klik import. Nah, di sini telah terinput SHP saya, yaitu Kota Bukit Tinggi. Lalu kita dapat edit namanya di sini. Mungkin saya akan buat AOI saja, Area of Interest. Nah, klik enter. Namanya sudah ditukar. Setelah terinput, kita akan memilih pada tahap awal sebelum analisis itu kita akan memanggil dataset Citra Satelit Landsat 9 menggunakan perintah codingan ini. Nah, di sini saya maksudnya, nah sini saya akan menghapus garis miring ini. Nah, garis miring ini tujuannya adalah menonaktifkan codingan kita, teman-teman. Apapun yang kita ketik di sini, jika diawali dengan garis miring ini, maka tidak akan terproses atau tidak akan dieksekusi oleh servernya. Pada analisis NVIDIA ini, saya ingin menggunakan dataset Landsat 9 Collection 2 level 2 dengan ID ini ya. Nah, Landsat. Nah, dari mana saya mendapatkan ini? Teman-teman dapat klik di sini GEE katalog. Nah, di GEE katalog ini sama seperti katalog yang ada pada software lain seperti ArcGIS, itu merupakan tempat penyimpanan data-data ya. Jika di ArcGIS itu data kita, sementara di GEE ini adalah data dari server atau pihak Google Earth-nya. Di sini banyak sekali dapat teman-teman lihat: atmosfer, data cuaca, data suhu permukaan, ada cat satelit Sentinel, ada Landsat. Karena saya ingin menggunakan Landsat, kita coba Landsat. Lalu scroll ke bawah. Nah, di sini tersedia semua jenis satelit Landsat ya, mulai dari Landsat 1 hingga Landsat terbaru yaitu Landsat 9 dari tahun 2021 hingga sekarang. Kita klik. Nah, di sini ada surface reflectance, ada top out atmosphere, dan raw image. Jadi di sini rekan-rekan, sebetulnya sudah ada data yang mentah dan sudah ada data yang sudah dikoreksi oleh pihak GEE, dikoreksi baik itu koreksi radiometrik maupun koreksi atmosferik untuk memudahkan dalam analisis. Nah, jadi saya akan menggunakan data surface reflectance, yaitu yang sudah melalui pengolahan atau koreksi. Nah, di sini terdapat cuplikan App Engine. Ini merupakan kode yang akan dimasukkan ke dalam input data ini. Nah, sama kan? Nah, ini.
Ini merupakan kode yang akan dimasukkan ke sini. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan analisis lainnya, teman-teman dapat mencari ya karena data-data yang teman-teman inginkan. Entah itu Landsat 4 atau Landsat 8 nantinya, itu terserah. Setelah kita menginputkan datasetnya, selanjutnya kita melakukan filter dari dataset ini. Sebenarnya kita lihat bagaimana print ini untuk memperlihatkan. Sebelumnya kita dari sekian banyak image collection atau koleksi citra yang ada pada Landsat, pada satelit Landsat, maka kita akan melakukan filter hanya pada area yang kita inginkan. Nah, dapat dilakukan dengan ini. Dapat dilakukan dengan filter bounds. Filter bounds itu adalah filter untuk wilayah yang kita inginkan. Dari mana kita dapat mengetahui apa filter bound ini atau kodenya ini? Teman-teman dapat menggunakan dock pada kiri samping. Bisa diklik saja filter bound. Nah, filter bounds berarti kita harus menginput geometrinya. Klik filter bounds, lalu kita input geometri. Variabelnya adalah Landsat 9 filter, lalu Landsat 9 atau nanti Landsat 9 ini kita input dari image collection. Di sini kita tulis Landsat 9, maka kita akan klik tulis filter bounds dengan area yang kita inginkan. Atau karena saya tadi di sini menyebut area saya sebagai AOI, maka di sini saya tulis AOI. Sekarang kita print Landsat 9 filter ini. Print ini adalah cara kita untuk menampilkan menampilkan perintah kita pada konsol. Kita coba run. Nah, di sini tampil image collection dari satelit Landsat, di mana terdapat 86 citra yang ada pada ROI kita. Atau pada wilayah Bukit Tinggi ini terdapat 86 citra. Nah, lalu bagaimana dari 86 ini kita lakukan filter lagi? Kita ingin pada satu waktu tertentu, maka kita buat filter date atau filter waktu. Kembali, kalau teman-teman tidak tahu dari mana asal filter date ini, maka disinilah tempatnya kita mencari filter date. Nah, di sini ada filter date. Nah, filter date itu terdiri dari waktu mulai dan waktu berakhir. Di sini saya menggunakan tanda kutip ya untuk memasukkan variabel saya dan tanda kurung ini, karena ini memang aturan dari codingan JavaScript. Nah, kita mulai dengan tanggal 1 pada bulan 1 tahun 2025. Lalu berakhirnya adalah tanggal 31 bulan 12 tahun 2025. Jadi dalam rentang 1 tahun, maka image collection yang ada pada rentang tersebut akan ditampilkan pada konsol. Kita coba run lagi. Nah, tadi terdapat 83 feature, 83 elemen. Karena kita tambah filternya, yang tersedia tinggal 17 elemen. Itu artinya dalam rentang tanggal 1 Januari tahun 2025 sampai 31 Desember 2025,
itu terdapat 17 citra satelit Landsat 9 yang sesuai dengan bounds atau AOI kita. Lalu karena ini masih banyak, lalu kita coba filter lagi. Karena satelit itu ya teman-teman, citra itu menangkap semua yang ada di bumi, termasuk jikalau area tersebut sedang ditutupi awan, karena memang posisi satelit itu lebih tinggi dari awan. Maka di sini kita menggunakan filter cloud cover atau filter tutupan awan, menyaring satelit mana saja yang memiliki tutupan awan kurang dari rentang persen yang kita inginkan. Nah, di sini kita menggunakan filter LT namanya, LT atau less than. Less than itu artinya kurang dari. Nah, oke. Coba di sini kita matikan ya. Aduh. Oke. Kita matikan, kita sini filter kurung filter LT. Filter LT itu dari mana? Filter LT bisa kita ketik di doc. Nah, ini ya. Ini ya. Mana? Filter LT, name dan value. Cloud cover, name dan value. Kita klik cloud cover, kita teman-teman bisa lihat di feature, di sini feature properties. Nah, di sini tertulis ada cloud. Di sini di dalam properties elemen itu terdapat semua informasi terkait citra tersebut. Di sini ada cloud cover. Cloud cover teman-teman dapat masukkan ke sini. Itu merupakan name-nya. Lalu nilainya berapa? Nilainya kita ingin di bawah 20%, less than 20. Oke. Kita tulis di sini 20. Nah, kita coba run kembali. Kita lihat di sini hanya tersedia sisanya 2 elemen atau 2 citra yang memenuhi kriteria yang telah kita tentukan. Kedua citra ini tentunya berada pada wilayah yang sama, yaitu Kota Bukit Tinggi, administrasi Kota Bukit Tinggi, berada pada rentang tanggal 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, dan cloud covernya atau tutupan awalnya berada di bawah 20%. Ya, berarti 2 ini ya. Apakah betul? Kita lihat di feature. Nah, betul ya. Mana ya? Betul ya, 12. Yang satu itu 12. Yang satu lagi itu 14. Nah, lalu selanjutnya untuk menampilkan citra itu atau visualisasi dari citra itu pada peta di bawah ini peta ya teman-teman. Maka kita menggunakan band, atau jika teman-teman pernah menggunakan NV, nah kita itu memasukkan band-bandnya, composite band, untuk menampilkan visualisasi dari citra satelit tersebut. Sini teman-teman dapat klikkan visparam ya, terus sama dengan kurung kurawal, lalu enter, lalu band. Nah, di sini teman-teman masukkan band yang saya masukkan di sini adalah band 7, band 6 dan band 4. Ini merupakan composite atau komposisi untuk menghasilkan warna semu atau false color composite. Nama band ini dapat teman-teman peroleh dari feature tadi. Nah, di sini pada feature ada bandnya. Nah, ini merupakan band. SR ini apa? SR itu adalah surface reflectant. Atau yang tadi kita lihat ya, yang pada GE katalog tadi. Nah,
Lalu kita masukkan nilai min max-nya. Dari mana dapat nilai min max-nya? Nilai min max-nya bisa awalnya, jikalau teman-teman tidak tahu, klik saja sesuai keyakinan ya, karena ini merupakan try, coba-coba terus. Nah, lalu untuk memvisualisasikan data pada peta atau di bawah ini, maka kita menggunakan codingan add map layer ini. Nah, map dot add layer. Sama kembali teman-teman dapat melihat kode ini pada docs add map layer ya. Nah, pokoknya teman-teman bisa lihat di sini. Add map layer itu katanya kita masukkan filter Landsat 9 yang sudah difilter. Lalu kita masukkan visualisasinya atau band-bandnya yang sudah kita composite. Lalu kita beri nama, memberinya nama. Di sini saya tulis Landsat 9 filter yang sudah kita filter, vis params yang merupakan visualisasi band, lalu Landsat 9 Kota Bukit Tinggi, namanya Landsat 9 Kota Bukit Tinggi. Lalu saya tambahkan map.centerObject agar ketika kita run itu langsung menuju ke wilayah yang kita inginkan tersebut atau wilayah ROI kita. Di sini input dari center object itu adalah AOI dan zoom-nya. Run. Nah, dia langsung otomatis zoom ya. Ini merupakan citra satelit yang masuk ke dalam wilayah Kota Bukit Tinggi dan sudah divisualisasikan melalui band 7, 6, dan 4. Setelah teman-teman mendapatkan yang teman-teman inginkan, mendapatkan citra yang siap untuk diolah, maka selanjutnya kita melakukan analisis dari citra ini. Karena sebelumnya saya ingin melakukan analisis NDVI, maka teman-teman dapat menuliskan variabel NDVI collection. Rumus dari NDVI itu teman-teman, NDVI Landsat 9. Nah, rumus dari NDVI ini adalah near atau band near dikurang band red bagi band near ditambah band red. Nah, jikalau dengan logika coding, maka teman-teman terpaksa menulisnya panjang ya. Namun di sini teman-teman, sebetulnya sudah ada image untuk sudah ada variabel untuk analisis NDVI itu sendiri, sudah disetting ya. Jadi sifatnya lebih instan. Jadi di sini teman-teman, variabel NDVI sama dengan image.normalized difference. Lalu masukkan SR band 5, SR band 4. Lalu kita rename, namanya adalah NDVI. Lalu di return image add bands NDVI. Nah, metode ini, parameter NDVI tersebut teman-teman, rentang nilai NDVI, kita memasukkannya rentang nilai NDVI ini di bawah ya, pada variabel NDVI median. Nah,
Di sini variabelnya NDVI median, maka inputnya adalah NDVI collection yang di atas ya, NDVI lalu median, lalu variabel NDVI fees kita masukkan nilai min dan max-nya. Rentang nilai NDVI secara teoritis itu berada pada min 1 hingga 1. Nah, makanya nilai min max-nya 1, min 1 dan 1. Lalu palet, di sini palet ini gunakan untuk memvisualisasikan NDVI tersebut. Jadi di sini saya memunculkan analisis itu dengan warna biru, itu mempresentasikan nilai rendah, maka di sini saya tulis blue untuk namanya, lalu white untuk menunjukkan nilai sedang atau tanah terbuka, dan hijau untuk menunjukkan area bervegetasi. Lalu untuk memvisualisasikannya, maka di sini saya menggunakan variabel map.addLayer seperti sebelumnya ya. Setiap kita ingin memperlihatkan data kita pada peta, maka kita gunakan map.addLayer. Inputnya adalah NDVI median, NDVI fees, dan saya beri nama NDVI median Kota Bukit Tinggi tahun 2025. Lalu kita coba run. Nah, pada layar di sini teman-teman lihat ya. Nah, sedang muncul. Ini merupakan hasil perhitungan NDVI atau hasil analisis NDVI pada semua citra ini atau citra yang menjadi berada pada wilayah kajian. Namun teman-teman, karena wilayah administrasi Kota Bukit Tinggi ini tidak mencakup semuanya, saya ingin fokusnya pada NDVI Kota Bukit Tinggi. Lalu saya tulis di sini klip AOI, karena saya ingin sesuai wilayah ini hanya dengan pada AOI saja. Kita coba run. Nah, ini Kota Bukit Tinggi hanya sebesar ini teman-teman dibandingkan citranya. Maka ini sudah masuk ke dalam wilayah kajian saya ya. Lalu saya ingin menghitung mediannya. Untuk mengetahui kondisi vegetasi secara umum, itu dihitung rata-rata NDVI di wilayah penelitian. Saya menggunakan fungsi reduce region di sini teman-teman untuk merangkum nilai piksel dalam area tertentu. Jadi dari sekian banyak data yang akan muncul nantinya, maka saya ingin nilainya itu hanya satu yang muncul teman-teman. Karena jika tidak kita gunakan ini, maka nilainya akan banyak. Reducernya itu ee.reduce.main. Terus saya masukkan scale-nya itu adalah 30, karena Landsat 9 itu akurasinya 30 kali 30 meter ya. Lalu maksimal pikselnya adalah 1 miliar. Nah, kita tutup tabelnya. Lalu kita coba print untuk menampilkan nilai NDVI main ini pada konsol. Kita coba run. Nah, di sini ada rata-rata NDVI di AOI atau area yang saya inginkan tadi. Berapa nilainya? Yaitu adalah 0,24 sekian ya. Jadi segitu analisisnya teman-teman. 0,24 sekian. Jadi ini merupakan rata-rata nilai NDVI, Normalized
Vegetation Index di Kota Bukit Tinggi tahun 2025. Lalu jika setelah ini teman-teman ingin menyimpan data ini atau ingin melakukan analisis lanjutan atau ingin layout pada software pemetaan lainnya, baik itu ArcGIS atau QGIS, maka teman-teman dapat menggunakan codingan ini ya. Export image to drive, karena GEE ini terhubung dengan drive kita teman-teman. Sebelumnya kita registrasi pada GEE itu menggunakan email kita. Lalu image-nya, NDVI-nya, datanya ya. Deskripsinya NDVI ini adalah NDVI median kota Padang. Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi tahun 2025. Nah, lalu scale-nya 30 atau ketelitian dari citra itu adalah 30 dari 30 meter. Regionnya adalah AOI. Ini ya, Kota Bukit Tinggi ini. File formatnya adalah GeoTIFF, jadi nantinya akan di-save dalam bentuk GeoTIFF, lalu CRS dan lainnya. Puasa mobil? Enggak. Ini puasa. Ini cek ini langsung tinggal. Nah, ini ya. Biasa.